Halo, selamat datang di channel saya, Mansur Dev. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan sebuah aplikasi toko online yang dibangun menggunakan framework Flutter, dan untuk bagian backendnya, saya memulai dengan menginstal dulu Node.js supaya nanti saya bisa menggunakan CMS Trapi. Selanjutnya, dalam aplikasi ini telah diimplementasikan fitur transaksi pembayaran dengan menggunakan pihak ketiga, yaitu saya memakai Sendit sebagai payment gateway-nya. Selain itu, untuk menghandle bagian pelacakan paket atau untuk mengecek harga ongkir, saya mengambil datanya itu mengambil dari API Raja Ongkir. Terus dalam aplikasi ini juga saya mengimplementasikan state management block supaya kodenya itu lebih clean dan lebih mudah untuk di-maintain. Sekarang kita langsung demokan saja aplikasinya. Jadi di halaman awal, di halaman autentifikasi, kita bisa langsung login kalau sudah punya akun, kalau sudah mendaftarkan akun. Jika belum, kita register dulu. Kita mulai dari awal, kita bikin dulu akunnya, kita ke halaman register, kita klik register di bawah, lalu kita mulai, kita daftarkan email, kita daftarkan Mansur 11 misal @gmail.com. lalu kita tambahkan namanya Mansur, passwordnya tes 1234556. kita confirm tes 1234556. Oke, kita daftar. Nah, setelah datanya terdaftar di backend, kita dikembalikan otomatis ke halaman login. Kita login dengan akun yang tadi kita daftarkan, dengan emailnya itu mansur11@gmail.com. passwordnya tes 1234556. kita klik masuk. Nah, nanti akan ada muncul notif di bagian bawah pemberitahuan kalau login berhasil. Di sini pas bagian login tuh saya bikin dua logic, jadi ketika tidak berhasil nanti akan munculnya itu notifikasi berwarna merah, yaitu tulisan kalau login gagal begitu. Nah, karena tadi loginnya berhasil, maka langsung dilemparkan ke halaman untuk dashboard, halaman awal gitulah. Sebentar, tadi si gambarnya belum terload ya, belum terambil, mungkin jaringannya karena lagi kurang bagus. Sekarang sudah terambil. Oke, jadi di halaman homepage ini, di atasnya itu di bagian up bar itu saya tambahkan buat alamat, itu alamat buat pengiriman barangnya, alamat buat pengiriman paketnya. Terus saya tambahkan icon chart sama icon notification. Untuk alamat sama untuk icon notification belum saya fungsikan, jadi baru bagian chartnya saja, karena memang seperti kita lihat untuk beberapa bagiannya itu, beberapa bagian fiturnya seperti bagian kategori ini masih berupa template. Terus carousel slidernya juga saya belum ubah foto-fotonya, karena fokus saya dalam membuat aplikasi ini, membuat project latihan ini ya lebih ke fokus bagian bagaimana proses proses bikin akun, login, pilih produk, transaksi, dan cek harga ongkir. Jadi lebih ke fokus bagaimana program tersebut bisa berjalan dengan baik. Jadi untuk UI-nya saya belum olah lagi. Oke,
Kita lanjutkan. Jadi ini ada search bar, carousel, terus kayak bikin kategori-kategori. Lalu di bawahnya itu saya bikin card buat produknya. Di sini sudah saya tambahkan beberapa produk. Misal kita pilih. Nah, sekarang kan chartnya itu masih kosong, jadi isi chart ini akan otomatis ditambahkan sesuai dengan berapa item kita menambahkan gitu. Misalkan tadi masih kosong, kita misal nih yang warna hitam, kita beli sepatu yang warna hitam yang atas specs elevation 1, kita tap nih satu kali, yang artinya kita masukkan ke keranjang, nanti akan hasilnya 1 gitu. Terus sebenarnya untuk menambahkan ke keranjang bisa kita tap langsung di halaman ini, atau kita bisa lihat detailnya dahulu gitu sebelum kita men-tap. Kalau ingin melihat detail tinggal diklik produk mana yang akan kita lihat detailnya, kita klik. Nah, untuk bagian detail produknya tampilannya seperti ini. Di atasnya ada foto detail produk, detail dari si produknya berupa bentuk foto, terus nama tipenya, harganya, sama deskripsi produknya. Di sini juga saya tambahkan icon lock jika kita suka gitu, klik seperti ini. Terus ketika merasa udah cocok, kita bisa tambahkan dengan mengklik add to chart. Tadi kan 1 ya si keranjang itu. Ketika diklik maka ini akan langsung masuk ke halaman chart ya, halaman keranjang. Kita coba klik add to chart. Nah, di sini tulisannya itu udah 2 ya, soalnya tadi udah beli 1. Nah, di halaman keranjang ini ada beberapa fitur seperti untuk memilih alamat pengiriman, lalu di bawahnya itu ada kurirnya apa, dan di bagian akhirnya itu ada bagian untuk transaksi atau pembayaran. Nah, karena di sini alamat yang belum tersedia, maka kita harus menambahkan dulu alamat baru. Untuk menambahkannya tinggal kita klik pilih alamat pengiriman, masih kosong, kita klik di bagian kanan atas yang icon plus ini. Nah, lalu kita akan dipindahkan ke halaman tambah alamat. Nah, untuk tambah alamat ada nama lengkap, alamat jalan, nomor handphone, dan untuk bagian provinsi, kota, kabupaten, dan kecamatan ini saya mengambil datanya itu dari API Raja Ongkir. Jadi untuk provinsi itu nanti akan menyesuaikan gitu, seperti kabupaten dan kecamatan itu menyesuaikan dengan daerah yang kita pilih sebelumnya. Misal nih kita memilih provinsi Jawa Barat, maka nanti bagian si kolom kota kabupatennya itu akan menyesuaikan dengan kota atau kabupaten yang ada di Jawa Barat. Nah, seperti ini muncul Bandung, kita klik Bandung. Nah, ketika di kota kabupatennya diklik di daerah tertentu, maka bagian kecamatannya juga akan menyesuaikan dengan kecamatan yang ada di daerah atau kota atau kabupaten yang kita pilih. Seperti itu. Oke, kita balik lagi ke awal untuk menambahkan alamat. Nama lengkap kita tulis aja Taufik aja. Taufik, alamat jalan. Oh, maaf, Taufik Mansur, biar agak panjang. Taufik Mansur, alamat Jalan Merdeka nomor 45 ya. Nomor handphone 00088, asal aja. Nah, provinsi kita misal deh, kita milih DKI Jakarta, kita pilih Jaksel, jadi anak Jaksel, Jakarta Selatan. Kecamatannya kita pilih Setiabudi, kode pos asal aja, kode posnya 0000. Lalu kita checklist di box untuk menjadikan ini sebagai alamat utama, karena untuk penambahan fitur alamat ini, alamat pengiriman itu bisa lebih dari 1. Jadi ketika diklik sebagai alamat utama, maka ini akan menjadi alamat default untuk si user
yang tadi login. Kita tambah alamat. Kita tunggu. Nah, sekarang sudah muncul. Ketika sudah ditambahkan, maka akan muncul alamat yang tadi telah kita buat, namanya, terus alamat lengkapnya, nomor teleponnya, kode posnya, dan lain-lain. Oke. Di sini juga kita bisa edit, bisa hapus juga, atau bisa pilih. Cuman kalau seandainya semua fiturnya harus saya demokan, nah, sepertinya akan memakan waktu yang lebih lama kalau semuanya saya tampilkan. Tapi yang pasti dalam video demo kali ini saya ingin menampilkan atau mendemokan fitur-fitur utamanya saja, fitur-fitur yang paling penting dalam proses transaksi beli produk gitu, dari mulai dari login, pemilihan produk, terus transaksi pembayaran. Jadi sekarang kita langsung aja gitu. Untuk edit atau menghapus alamat atau menambahkan, mungkin bisa saya tambahkan di video yang lain gitu, di video yang terpisah. Oke, langsung pilih alamat. Setelah dipilih alamat, nanti akan langsung otomatis kan kita pilih kurinya itu JNE. Nah, otomatis nih total harga sama biaya pengiriman itu sudah saya buat otomatis menyesuaikan dengan alamat pengiriman ditambah dengan jumlah biaya yang harus dibayarkan dari produk yang kita beli. Soalnya ini kan 325 untuk harga satuannya, karena kita beli 2 jadi harganya 650. Misal kita tambahkan lagi jadi 3, maka ini otomatis bertambah, lalu ditambahkan dengan biaya pengiriman, dan total harganya juga mengikuti sesuai dengan penambahan total harga dan biaya pengiriman. Oke, langsung kita ke bagian transaksi, yaitu bagian pembayaran. Untuk bagian pembayaran kita tinggal langsung aja klik bayar sekarang. Lalu dari sini kita akan ke payment gateway-nya Sendit. Nah, di sini udah masuk di Senditnya, ada ditampilkan gitu, mulai dari batas pembayaran, terus berapa total yang harus dibayarkan, dan metode pembayarannya. Misal saya akan melakukan pembayaran dengan metode transfer bank. Kita klik transfer bank, terus muncul bank mana yang mau dipilih. Saya pilih Mandiri. Saya pilih Mandiri. Nah, karena ini saya Senditnya modenya test mode, jadi cara pembayarannya itu seperti ini ya. Kita klik here to simulate. Oke, kita loading, kita menunggu. Nah, ini berarti sudah berhasil ya. Your order has been paid successfully. Ya gitulah. Maaf bahasa Inggris saya masih belum bagus. Intinya seperti ini. Notif ketika pembayaran sudah berhasil. Kan sudah berhasil, kita kembali, dan keranjang ketika kembali itu keranjang itu akan kosong lagi. Nah, si chartnya itu akan kembali kosong. Jadi satu proses transaksi sudah beres, mulai dari login, pemilihan produk, terus alamat, pembuatan alamat untuk pengiriman produk, lalu pembayaran sampai ke transaksi berhasil. Jadi memang untuk video kali ini, aplikasi ini saya lebih fokus untuk ke prosesnya itu. Jadi kayak istilahnya itu satu kali proses transaksi gitu. Jadi untuk tampilannya belum terlalu saya perhatikan dulu gitu. Yang penting proses transaksinya itu sudah berjalan dengan baik gitu. Nah, untuk bagian bottom navbarnya ada home, ada chat, ada account. Sudah saya fungsikan juga beberapa fitur untuk chat, karena kita klik karena masih kosong, belum ada. Misal kalau kita ingin tambahkan,
kita tambahkan yang ini, Specs Alpanov yang 60.000 itu yang warna Tosca. Kita tambahkan tadi udah 1, kita tambahkan 2 deh. Jadi totalnya ada 2 di chat, kita klik chat, maka nah akan langsung ke halaman keranjang seperti ini. Produknya seperti di atas, jumlah produknya, harganya, di bawah alamat tadi yang sudah saya buat itu alamat default, terus kurirnya, terus total harganya sesuai dengan jumlah produk, biaya pengiriman, lalu total harganya seperti ini. Ketika ingin melakukan transaksi maka akan seperti tadi, bayar sekarang dan ke bagian selanjutnya. Selain chat, untuk bagian akun di sini ada pesanan itu. Seperti tadi kan pesanan. Nah, untuk ini masih ini ya, masih seperti status terus untuk pelacakan masih belum saya aktifkan fiturnya. Cuman konsepnya itu nantinya akan seperti ini. Terus alamat seperti yang tadi. Jadi ketika kita ingin membuat alamat, kita bisa buat alamatnya itu ketika di akun saja gitu, bukan di chat. Jadi kita bisa menambahkan alamat bisa dari chat ketika mau transaksi atau mau dari account. Dan yang terakhir itu logout. Untuk kalau logout kita logout juga maaf jadi belibet. Jadi untuk logoutnya juga saya sudah aktifkan. Sekarang kita logout dan kita kembali ke halaman autentifikasi. Jadi untuk demo aplikasi toko online ini mungkin cukup sampai di sini. Jika teman-teman suka, maka bisa di-like videonya atau bahkan di-subscribe channelnya. Namun jika ada pertanyaan atau ada komentar-komentar, maka saya akan senang hati untuk menunggu pertanyaan atau membaca komen-komen di kolom komentarnya nanti. Terima kasih semuanya.